Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Anak-anak kelas 4A maupun anak-anak kelas 4B. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan anak-anak ibu yang solih dan salihah ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kembali lagi ke pelajaran tematik ya nak ya. Setelah kemarin kalian libur bersama ya, kurang lebih ada 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalian belajar di rumah atau kalian liburan. Ada yang mungkin pulang kampung, mungkin ada yang jalan-jalan kemana gitu. Gak apa-apa, yang penting selalu jaga kesehatan. Dan sekarang mulai lagi ke aktivitas seperti biasa, yaitu belajar gitu. Belajar dari rumah. Nah, materi kali ini adalah materi tema 4 ya, tentang perbedaan teknologi tradisional dan modern. Ya, tapi seperti biasa, kalian semua harus membaca doa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah semuanya membaca doa, kita lanjut ke materi ya nak ya. Nah, materinya adalah teknologi tradisional itu apa, teknologi modern itu apa, dan contoh penggunaannya itu seperti apa. Nanti kita bahas ya nak ya. Baiklah, teknologi tradisional itu merupakan teknologi yang dijalankan dengan cara manual, dengan cara yang biasa, dengan cara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Kalau teknologi modern itu dia lebih cepat daripada teknologi tradisional karena dia menggunakan mesin. Itu. Jadi teknologi modern adalah teknologi yang memungkinkan untuk menjalankannya dan biasanya lebih cepat dari teknologi tradisional. Namun walaupun sama-sama merupakan teknologi, ya berarti selain ada perbedaan, tetap ada yang namanya persamaannya. Jadi apa sih persamaan dari teknologi tradisional dan teknologi modern itu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, oke. Jawabannya adalah kedua teknologi tersebut itu sama-sama bermanfaat untuk manusia ya, karena sama-sama dapat membantu pekerjaan manusia dalam menghasilkan sesuatu. Kemudian Bu Yun beri contoh ya, beri contoh. Ini contohnya adalah pada sebuah proses pembuatan nasi itu caranya bagaimana sih Bu? Menggunakan alat apa saja sih Bu sebelum jadi nasi itu? Iya betul, yaitu sebelum kalian tahu itu bentuknya adalah nasi atau itu bentuknya adalah beras, nah kalian harus paham, harus dipahami dulu beras itu berasal dari mana. Nah kita lihat ya. Jadi nasi yang kalian makan sehari-hari itu yang sebagai bahan pokok makanan Indonesia itu ternyata proses pembuatannya adalah panjang sekali. Dari sawah ya, jadi nasi dari beras dari padi itu ditanam di sawah. Nah, cara menanamnya para petani zaman dahulu. Zaman dahulu petani menggunakan jasa kerbau. Jadi kerbau digunakan sebagai alat untuk membantu petani membajak sawah atau menggemburkan tanah dengan cara
alatnya dipasang di badan kerbau, lalu kerbaunya berjalan dengan perintah petani, kemudian tanahnya nanti akan dibalik ke atas gitu. Jadi yang awalnya tanahnya biasa, terus karena dicangkul tapi pakai alat itu, jadi tanahnya dibalik ke atas gitu, dan itu tanahnya itu bermanfaat, bisa jadi membajak sawah itu bermanfaat supaya tanahnya itu menjadi gembur itu ya. Kemudian zaman sekarang itu rata-rata petani sudah tidak menggunakan kerbau, namun menggunakan mesin, yaitu mesin traktor. Nih, ini yang digunakan untuk membalik tanah. Jadi tanah tuh dibalik seperti kita mencangkul tuh ya. Mencangkul kan mengambil tanah kemudian dibalik kayak gitu. Sekarang menggunakan traktor rata-rata nak itu. Dan ini sudah ada sejak zaman Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun lahir itu sudah jarang yang menggunakan kerbau. Jadi Bu Yuyun misalkan lahir di tahun 1993. Mungkin Bu Yuyun besar tahun, misalkan Bu Yuyun seingat Bu Yuyun tahun 2000 lah ya, 2000. Misalkan tahun 2000 itu Bu Yuyun sudah tidak pernah melihat ada seorang petani membajak menggunakan kerbau. Mungkin pada saat Bu Yuyun lahir mungkin masih ya gitu. Apalagi mungkin bertanya kepada orang tua kalian yang mungkin yang berasal dari daerah, mungkin masih pernah melihat para petani itu membajak sawahnya menggunakan apa? Kerbau gitu. Nanti bisa ditanyakan. Oke. Nah, itu ya nak ya. Jadi sebelum menjadi nasi itu kan menjadi padi ya nak ya. Beras menjadi padi. Beras berasal dari padi. Nah, padi itu ditanamnya seperti ini terlebih dahulu nak. Nah, lanjut ya. Kemudian setelah menjadi ini dulu. Nih, urutannya ini dulu, nak. Nih, jadi setelah tanahnya sudah siap untuk ditanamin padi, lalu padi itu ditanam, ya. Pada zaman dahulu nih. Nah, kalau ini nih Bu Yuyun masih bisa melihat nih. Pada zaman dahulu seorang petani itu menanam padi itu menggunakan cara manual, yaitu menggunakan tangan, satu ditanamin. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, yaitu menggunakan mesin. Jadi nggak perlu lagi ada petani yang menanam padi, tapi sudah ada mesin yang dijalankan oleh manusia. Itu nanti padinya ini sudah otomatis nanti dia jatuh ke tanahnya dan dia tertanam sendiri gitu. Namun ada di beberapa daerah yang masih menggunakan cara manual juga ya nak ya. Nih gitu. Kemudian lanjut, setelah ditanam misalkan padinya disemprot ya, harus disemprot karena biar hamanya semua pada hilang. Pada zaman dahulu menyemprot padi itu atau memberi pupuk itu menggunakan alat yang namanya tangki penyemprot hama. Jadi manual. Ini nak, ini tangannya ini memegang alatnya itu, dia memompa. Jadi airnya keluar dari showernya ini. Jadi nanti airnya keluar dari shower ini. Jadi harus dipompa dulu. Tapi zaman sekarang ada mesin yang sudah tanpa menggunakan alat seperti ini lagi, alat seperti tangki itu, yaitu sudah mesin berjalan sendiri di sawah, lalu secara otomatis padinya itu tersemprot semua gitu. Jadi rata disemprot dengan menggunakan mesin penyemprot hama. Lanjut ya, lanjut. Nah, setelah sudah dipupuk dan lain-lain, padinya kan sudah mulai tua dan kemudian waktunya untuk memanen. Pada zaman dahulu para petani itu memanennya masih dalam cara manual, yaitu dengan cara diambil dengan sabit nih. Jadi petani ini mengambil padinya itu, rumput padinya itu menggunakan sabit. Kemudian setelah diambilin semua, lalu rumput padinya itu dikumpulkan jadi satu dan diambilkan bulir-bulir padi. Jadi dirontokin bulir-bulir padinya dengan menggunakan nih alat perontok padi
ya. Ini dan ini, Nak, perlu kalian tahu, ini jadi tuh kayu yang berbentuk bulat, kemudian ada paku-pakunya. Jadi ada seperti ini, ada rantai nih, yang kalian kalau lihat rantai sepeda itu, ini ada rantainya yang pengoperasiannya atau cara menjalankannya itu, rantainya itu ada itunya, Nak, ada pedalnya ya, pedal. Jadi di kayu, kemudian baru ini kayu yang berbentuk bulat ini bisa memutar, dan padinya diletakkan, ditempelkan di kayunya itu, kemudian dia bisa rontok padinya. Jadi harus dikayuh dulu, dikayu, ditempelin, kemudian lagi dikayu lagi, ngambil lagi. Nah, ini hasilnya, rontokan padinya di sini nih. Tapi sekarang dengan zaman yang semakin canggih nih, ini yang modern ya, itu sudah tidak perlu lagi, karena dia sudah menggunakan mesin yang sekaligus dia memotong rumputnya, sekaligus bulir-bulir padinya langsung masuk ke dalam karung. Ini ada karungnya di sini. Gitu, Nak, ya. Perbedaannya. Nah, setelah diambil bulir-bulir padinya untuk mendapatkan berasnya, baru ke sini nih. Nah, urutannya. Jadi padi ditumbuk dengan menggunakan lesung. Itu zaman dahulu. Kalau kalian pergi ke Ciseeng pasti pernah ya melihat ini ya, Nak, ya. Iya, mungkin atau pernah pergi ke suatu tempat dan melihat padi ditumbuk dengan lesung. Ini masih tradisional. Kalau zaman modern itu padinya sudah menggunakan mesin penggiling padi. Jadi tidak perlu cara seperti ini. Sekarang sudah menggunakan mesin penggilingan padi namanya ya. Jadi tinggal bulir-bulir padi dimasukkan ke mesin, langsung menjadi beras. Gitu ya, Nak, ya. Kemudian setelah jadi beras, cara mengolah berasnya juga beda. Zaman dahulu itu menggunakan kayu bakar. Jadi manual, direbus biasa, dikukus biasa. Tapi kalau sekarang tidak perlu lagi, karena kita sudah menggunakan alat yang namanya rice cooker, yang waktu pengerjaannya lebih cepat gitu. Nah, zaman dahulu teknologi alat transportasi itu masih menggunakan yang namanya becak ya. Namun becak sampai sekarang juga masih digunakan. Kemudian sepeda, ada delman, dan ini namanya bemo ya, Nak, ya. Ini semua merupakan kendaraan yang digunakan pada zaman dahulu, sebelum adanya motor, sebelum adanya mobil, taksi, busway, dan lain-lain. Nah, ini teknologi transportasi yang modernnya ya. Ini transportasi darat ya, Nak, ya. Ini ada kereta. Nah, yang tadinya misalkan kita mau ke mana? Mau ke daerah Jawa Tengah misalkan, membutuhkan waktu berhari-hari menggunakan kereta, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 8 jam atau 6 jam. Jadi lebih cepat. Sekarang ada busway, sudah ada taksi, sudah ada Gojek, dan lain-lain ya, Nak, ya. Dan semakin canggih sekali zaman sekarang. Lanjut. Kalau transportasi udara itu dulu menggunakan balon udara ya. Jadi balon udara ini isinya berupa gas yang dapat menerbangkan ini penumpang yang ada di bawahnya ini ya, Nak, ya. Jadi bisa terbang itu karena di dalam balon ini ada gas ya. Kemudian yang dapat bergerak ke atas sendiri. Kemudian ini pesawat terbang ya. Tentunya kalian sudah pernah melihat, bukan? Sekarang ada transportasi laut. Pada zaman dahulu itu masih menggunakan perahu getek gitu. Jadi didayung dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sekarang sudah tidak perlu lagi, karena sudah ada yang namanya perahu motor. Dan kalau ini kapal layar, semakin cepat lagi dan semakin canggih lagi. Kapal layar ini bisa mengangkut banyak penumpang. Seperti itu ya, Nak, ya. Kalau perahu getek ini hanya beberapa penumpang doang dan membutuhkan waktu yang lama. Lanjut. Untuk teknologi komunikasi ya, ini buat komunikasi sehari-hari. Pada zaman dahulu nih ya, Nak, ya, orang memanfaatkan surat sebagai media komunikasi menyampaikan pesan. Mungkin orang tua kalian mungkin masih pada mengalami hal itu, Nak. Mungkin ada misalkan ayah kalian mengirim surat kepada ibu kalian gitu.
Sampai sekarang juga masih ada. Nah, orang yang tukang mengantarkan surat namanya apa? Pak Pos, ya, kantor tukang pos gitu. Menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada telepon kaleng. Nah, ini digunakan untuk siapa? Zaman dahulu ini biasanya dimanfaatkan oleh tukang. Jadi kalau tukang bekerja, tukang bangunan ya nak ya, tukang bekerja misalkan dia di lantai bawah, terus temennya di lantai atas, itu cara komunikasinya menggunakan ini. Jadi tidak perlu teriak-teriak gitu. Ini kentongan. Kalau kentongan pada zaman dahulu itu biasanya digunakan sebagai simbol. Jadi kayak misalkan membangunkan sahur, atau misalkan simbol atau pertanda misalkan ada musibah, ada kebanjiran atau kebakaran dan lain-lain. Jadi pakai kantongan. Tapi sampai sekarang juga mungkin masih digunakan ya untuk membangunkan sahur. Ini lonceng ya namanya ya. Bisa digunakan sebagai bunyi bel sekolah, tanda bunyi bel sekolah waktunya masuk atau waktunya istirahat gitu. Misalkan waktunya masuk dibunyikan sekali, atau waktunya istirahat dibunyikan 2 kali dan lain-lain. Kalau ini namanya telegram. Telegram itu alat yang digunakan untuk menangkap sinyal. Jadi misalkan kalian menelpon ya, itu kan langsung kepada orangnya, langsung berbicara langsung ya. Tapi kalau telegram ini dia harus dikirimkan ke sini dulu. Nah, di sini nanti baru ada operatornya yang menyampaikan ke orang yang ditelepon. Jadi ini adalah alat perantara. Kemudian ini namanya kepulan asap ya. Kepulan asap itu sebagai tanda adanya seseorang yang minta pertolongan gitu. Jadi ini mereka membutuhkan pertolongan. Jadi kalau melihat kepulan asap pada zaman dahulu itu adalah sinyal bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Lanjut. Sekarang ada telekomunikasi modern, yaitu yang seperti kalian yang sudah manfaatkan ya nak ya. HP, ada laptop, ada radio, dan ada telepon rumah. Berikut yang Ibu jelaskan, dan semua teknologi tradisional dan teknologi modern itu sangat banyak manfaatnya. Tapi ada kekurangannya juga nak. Kekurangannya adalah kalau misalkan semua orang menggunakan teknologi modern, kalau semuanya menggunakan alat teknologi modern, maka dari itu semua yang bekerja adalah mesin. Tapi kalau tradisional itu banyak orang yang dipekerjakan karena masih menggunakan alat yang manual dan membutuhkan bantuan manusia. Tapi kalau modern kebanyakan sudah menggunakan mesin. Seperti itu ya, itu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya ya teknologi modern itu ya dapat bermanfaat buat manusia, mempercepat pekerjaan dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Bu Yuyun. Semoga kalian paham ya nak ya. Jangan lupa untuk membaca doa dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.